Halo semua, perkenalkan nama saya Adil Julian Syahoutra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai komunikasi perpajakan melalui telepon dan juga melalui media massa. Nah, sebelum kita membahas mengenai komunikasi perpajakan melalui telepon dan juga media massa, ada baiknya jika kita mengulik kembali apa itu komunikasi perpajakan. Nah, komunikasi perpajakan adalah bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak dan juga kesadaran masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam bukunya, Mass Communication Theory 2011, Dennis M. Cakewile menjelaskan bagaimana komunikasi massa memainkan peran dalam penyebaran informasi dan membentuk opini publik. Nah, setelah kita membahas mengenai komunikasi perpajakan, kita telah masuk kepada inti pembahasan kita, yaitu mengenai komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan juga komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Lalu, apa yaitu komunikasi perpajakan melalui telepon? Nah, komunikasi perpajakan melalui telepon merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang memungkinkan interaksi langsung antara petugas pajak dan juga wajib pajak. Dalam komunikasi melalui telepon ini, ada beberapa manfaat yang dapat dihasilkan. Yang pertama, dapat menyediakan informasi yang akurat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak. Yang ketiga, menjembatani hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Yang keempat, menyediakan layanan konsultasi pajak secara tepat dan juga cepat. Nah, dalam komunikasi perpajakan melalui telepon, selain memiliki manfaat, komunikasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, yaitu umpan balik yang cepat dan juga langsung. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan komunikasi yang lebih pribadi. Yang ketiga, penegasan klarifikasi terhadap informasi yang kompleks. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, yaitu tidak efektif jika jumlah wajib pajak yang menghubungi sangat banyak. Yang kedua, terbatas pada akses telepon dan waktu untuk berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga, membantu menyampaikan informasi visual yang memungkinkan lebih mudah dipahami dalam bentuk lain seperti brosur atau infografis. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan inti yang kedua, yaitu komunikasi perpajakan melalui media massa. Lalu, apa yaitu komunikasi perpajakan melalui media massa? Nah, komunikasi perpajakan melalui media massa memiliki peran penting dan juga besar dalam menyebarkan informasi perpajakan kepada masyarakat luas. Contohnya seperti media cetak, media elektronik, dan juga media digital atau sosial. Nah, ada beberapa manfaat dari komunikasi media massa yang dapat dihasilkan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pajak. Yang kedua, menyediakan edukasi perpajakan. Yang ketiga, mendorong hadirnya pajak melalui pemberitaan dan kampanye positif. Yang keempat, menangkal misinformasi yang terjadi. Nah, dalam komunikasi perpajakan melalui media massa ini, juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat menjangkau audiens dalam jumlah besar dan juga serentak. Yang kedua, dapat disajikan dalam berbagai format yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, mampu membentuk opini masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, tidak semua individu atau masyarakat memiliki akses atau perhatian yang cukup terhadap informasi pajak yang disebarluaskan. Yang kedua, informasi yang kompleks sulit disampaikan dalam format yang singkat seperti iklan, televisi, atau media sosial. Yang ketiga, penyampaian informasi sering satu arah sehingga sulit mendapat umpan balik secara langsung dari masyarakat. Nah, agar komunikasi yang dilakukan dapat lebih efektif, ada beberapa strategi yang optimal dalam komunikasi perpajakan. Langkah yang pertama, yaitu penggunaan telepon untuk konsultasi pajak. Langkah yang kedua, menyebarluaskan informasi pajak secara luas melalui media massa. Langkah yang ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui media digital. Langkah yang keempat, menyesuaikan komunikasi dengan segmentasi audiens.